Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak murid ibu yang cantik dan ganteng. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam belajar ya. Oh iya anak-anak, ada nggak sih di sini yang menyukai kupu-kupu? Apa sih alasan kalian menyukai kupu-kupu? Apa karena warnanya indah atau bentuknya yang cantik? Anak-anak sekalian, tahu nggak sih ternyata kupu-kupu itu berasal dari ulat loh. Kupu-kupu mengalami metamorfosis. Kok bisa? Nah, untuk itu anak-anak selalu simak materi ini hingga selesai ya. Apa sih metamorfosis itu? Metamorfosis merupakan proses perkembangan biologi pada hewan yang dapat merubah penampilan dan struktur setelah penetasan. Salah satu hewan penyerbuk tanaman yang mengalami metamorfosis adalah kupu-kupu. Ia melalui metamorfosis sempurna dengan urutan stadium telur, ulat atau larva, kepompong atau pupa, dan dewasa atau imago. Kupu-kupu ini dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu jalannya penyerbukan sari bunga pada berbagai macam tanaman. Selain memiliki sayap yang indah, kupu-kupu juga memiliki dua antena yang ada di kepalanya loh. Antena kupu-kupu yang sedikit membulat itu disebut sebagai antena klep. Antena tersebut berfungsi sebagai keseimbangan dan indera pencium bau nektar bunga. Kupu-kupu adalah salah satu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Artinya, kupu-kupu mengalami 4 tahap metamorfosis secara lengkap. Berikut ini tahapan kupu-kupu yang cantik mengalami metamorfosis. Yang pertama adalah tahap telur. Tahap pertama kupu-kupu adalah fase telur. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur dengan meletakkan telurnya pada bagian daun tanaman. Biasanya, telur diletakkan pada daun tanaman jeruk atau yang lainnya yang bertujuan sebagai sumber makanan ketika telur menetas. Telur kupu-kupu ini berukuran kecil dan biasanya berwarna putih. Telur akan menetas ketika berumur 3-5 hari, kemudian menjadi ulat atau larva. Larva akan mengkonsumsi cangkang telur kosong sebagai makanan pertamanya. Lalu yang kedua adalah tahap ulat. Telur yang telah menetas tadi menjadi ulat. Nah, ulat ini akan memakan daun-daunan yang menjadi tempat diletakkan telur sebelumnya. Pertumbuhan ulat ini cenderung lebih cepat dan sering melakukan pergantian kulit secara alami. Hal tersebut dinamakan sebagai proses molting. Ulat bisa berganti kulit 4-6 kali sebelum akhirnya menjadi kepompong. Ketika ulat mencapai pertumbuhan maksimalnya, maka ulat akan berhenti makan dan beristirahat sekitar 10 hari. Lalu, ulat akan mencari tempat berlindung dan meletakkan diri pada ranting atau daun dengan anyaman benang. Tahap ketiga adalah tahap kepompong. Umumnya, kepompong memiliki lapisan kulit yang lembut, halus, namun keras dan biasanya berwarna hijau atau coklat. Corak pupa menyerupai bentuk kamuflase hewan sesuai dengan lingkungannya. Dari luar, kepompong nampak seperti berdiam diri dan beristirahat, namun di dalamnya sedang terjadi proses pembentukan kupu-kupu. Tahap kepompong ini berlangsung selama 7-20 hari. Tahap yang terakhir adalah tahap kupu-kupu. Kupu-kupu akan keluar dari kepompong setelah proses dalam pupanya sudah sempurna. Saat awal keluar dari pupa, sayap kupu-kupu tampak kusut dan kecil serta masih basah karena sebelumnya berada di dalam kepompong. Lalu terdapat cairan pada kupu-kupu agar dapat membentangkan sayapnya dan menumbuhkan tubuhnya. Kemudian kupu-kupu akan belajar untuk terbang dan hidup di luar kepompong. Anak-anak sekalian, itu dia tahapan hidup kupu-kupu yang cantik. Nah, anak-anak, sekian penjelasan mengenai materi metamorfosis kupu-kupu. Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan jangan lupa untuk menyayangi hewan ya. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.